selamat datang di podcast kita. Wah, jadi hari ini aku mau Sony bakal nemenin kalian semua dengan topik pembicaraan yang sangat-sangat hangat ya. Bahkan bisa dibilang masih hot, masih panas karena belakangan ini diperbincangkan oleh para netizen-netizen ya, nggak di dunia maya, nggak di dunia real gitu ya. Oke, jadi hari ini aku mau bahas tentang pengembangan potensi remaja. Dan di sini aku nggak sendirian, ada teman-teman aku, ada siapa aja? Silakan masuk. Halo, halo. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kuliah lancar? Lancar. Doain lancar ya. Lancar ya, harus lancar dan harus semangat buat kita ya. Oke, ada siapa di sini? Perkenalkan nama saya Reina Putri Nabila. Perkenalkan nama saya Rizka Aprianti. Halo, saya Retna Kusumbaningsih. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang bullying. Kalian pasti udah tahu kan bullying itu apa kan? Yes. Oke, jadi di sini kita bahas pengertian bullying dulu nih. Dari para ahli juga sudah mengutarakan, ada dari Ria Uskina, Juwita, dan Susetio pada tahun 2005 mendefinisikan bahwa bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok ya, yang dilakukan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Intinya seperti itulah ya, kalian pasti bisa mencerna sendiri. Iya, benar. Tapi nih ya guys, kan ini dari para ahli nih. Nah, aku mau nanya nih dari para calon ahli. Oke, dari Reina dulu deh. Menurut kamu bullying itu apa sih? Menurut saya bullying itu orang yang kuat menindas orang yang lemah, dan orang yang kuat itu memiliki hasrat untuk menyakiti orang yang lemah itu. Menurut aku seperti itu. Jadi kayak si pembully ini dia ngerasa punya kekuatan gitu ya. Terus kayak dia semena-mena menggunakan kekuatan itu untuk menyerang orang gitu ya. Kalau Rizka gimana nih? Kalau menurut aku bullying itu adalah tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, circle lah ya. Oknum lah ya, Oknum dia untuk menyakiti orang yang lain, kayak untuk menyakiti orang yang lebih lemah, dan tindakan itu tuh untuk mengintimidasi korban gitu loh. Untuk korban itu mengakui lah bahwa saya ini kuat gitu. Jadi kalau menurut si Rizka ini bullying dilakukan secara personal atau secara circle begitu ya, secara geng gitu lah, bahasa zaman dulunya geng gitu. Kalau Retno gimana nih Retno? Kalau menurut aku bully itu segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Ini tuh bentuknya banyak ya, bisa secara fisik, terus mental, terus sekarang tuh masih marak di media sosial, itu lebih jahat parah sih. Jadi kalau menurut Retno ini ada beberapa bullying itu kayak di bullying mental, fisik gitu ya, dan sekarang yang lagi marak itu yang di sosial media seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut nih ya, aku mau nanya nih, kan kalian perempuan nih, cewek-cewek hits gitu ya. Kalian itu kalau dapat head comment di sosial media gimana sih? Retno dulu coba. Kalau aku sih kalau ada yang komen di Instagram atau di apapun itu, diem aja sih, lebih kayak ya udahlah, Dibaca aja. dibaca aja. Bahkan kadang aku nggak baca karena itu bikin kita Mengganggu. overthinking gitu loh. Jadi ya udah biarin. Yang penting saya nggak ngelakuin itu. Iya. Nah, Kalau Rizka, kalau aku itu tipe orang yang overthinking, apa-apa dipikirin, dipikirin. Jadi kalau misalnya dapat hate comment itu aku selalu mikir, oh berarti aku emang kayak gitu ya. Emang apa aku salah nih kayak gini? Tapi makin lama dan makin lama aku kayak ya udahlah, bodo amat, ngapain dipikirin ya kan gitu. tapi kalau dari Rizka sendiri tuh ada kayak, aku pingin balas dendam gitu gak sih? Awalnya dulu ya, aku tipe orang yang pendendam, tapi karena gimana ya, lingkungan sosial aku orangnya kayak mendukung aku untuk ya udahlah, untuk apa dipikirin kayak gitu. Akhirnya aku mikir, oh iya juga sih. Semakin aku pikirin, semakin aku yang stres gitu. Benar. Kalau Reina gimana Reina? Kalau menurut aku sih lihat hate comment di sosial media tuh kayak bodo amat gitu sih. Kayak lo siapa ngatur-ngatur gue gitu. Yes. Gak apa-apa kan, itu kayak bahasa gaulnya gitu ya. Iya kan? Betul banget. Kalau dari aku sendiri ya, kalau aku pernah mendapat head comment di sosial media seperti itu ya, kayak banyak orang yang menjelek-jelekan nama aku gitu. Kalau respon aku tuh kayak sama kayak Rizka ya, oh
apa sebenarnya aku tuh di mata orang seperti ini gitu ya. Iya, Tapi benar-benar. setelahnya aku kayak I don't care gitu loh, ya kan? Iya, betul. Oke, kita lanjut aja ya. Yang selanjutnya kita akan bahas dampak bullying nih. Oke, dari Retma nih dampak bullying itu seperti apa sih? Kalau menurut aku itu sangat berpengaruh ya pada perkembangan remaja, bisa mengganggu kesehatan mental, itu yang pertama. Yang kedua bisa menyebabkan trauma. Wah, trauma itu bahaya banget kan? Parah banget ya. Parah banget. Terus yang ketiga ada merasa rendah diri. Dia jadi merasa dirinya itu tidak punya kekuatan gitu loh. Terus ada kecemasan, depresi, bahkan ingin bunuh diri, itu yang paling bahaya. Oh ini Jadi kalau menurut Retma itu kalau udah sampai kena mental itu udah sangat-sangat bahaya. iya, sudah sangat Parah. Bahkan aku juga baca di beberapa literatur ya, itu ada anak korban bully dan dia tuh sampai dibawa ke dokter Psikiater. gitu ya, dan dibawa ke psikiater gitu loh. Kayak dia divonis stres, terus dia divonis kayak apa sih zaman sekarang tuh ada yang self harm, yang menyakiti diri sendiri. Iya. Dan itu Ya. kalau udah sampai ya seperti itu udah fatal sih menurut aku ya. Jadi ya semengerikan itu dampak bullying. Mungkin kalau di luar nih, kalau dilihat si korban kayak mungkin diem aja, kayak jadi pendiam. Tapi kita nggak tahu di belakangnya seperti apa ya kan. Mungkin dia di rumah di kamar sendiri mengurung diri, gak mau keluar, gak mau jadi antisosial juga. Itu udah sangat bahaya karena kita juga hidup kan bersosial. Harus sosial, Kita butuh bantuan orang lain. Iya, benar sekali. Oke, lanjut nih ada motivasi melakukan bullying. Bahkan tuh ada loh teman-teman ya, si pembuli itu kenapa sih melakukan bullying? Ya. Nah, siapa nih yang mau menjelaskan? Aku boleh deh. Oh, oke. Gimana deh kalau motivasi si pembuli itu gimana? Biasanya anak-anak melakukan bullying itu pertama bisa kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi dia kayak membuli temennya untuk biar temennya itu ngadu ke orang tuanya, biar dia diperhatiin lebih gitu sama orang tuanya. Kemudian yang kedua biasanya dia ada tekanan fisik dari orang tua. Misal kamu nakal, terus sama ibunya dipukul, terus makanya dia melampiaskan ke temennya, jadi ngebully dengan kekerasan gitu. Terus yang selanjutnya kan tadi dibilang Ika kita circle nih. Nah mungkin ada ajakan dari teman-teman sebayanya atau dari geng-gengnya itu diajak tidur juga sama teman-teman. Terus yang selanjutnya biasanya dia jadi korban sebelumnya. Jadi dia melampiaskan balas dendam ya, betul, balas dendam. Jadi kalau yang aku mengutip sedikit ya, itu yang tentang kurang perhatian dari orang tua. Mungkin nih si pembuli itu kayak, waduh, aku nggak dapat perhatian sama orang tua nih, sedangkan si korban mendapatkan dapat yang berbeda ya. Mungkin kasih sayangnya ada Jadi lebih beda ke iri gitu ya. lebih iri, terus dia kayak dia harus ngerasain apa yang aku rasain gitu ya. Padahal itu salah ya. Bener banget. Jadi buat si pembuli itu sebenarnya motivasinya banyak ya, dari bahkan ada dari circle juga tadi dibilang kan, kayak dihasut teman. Jadi menurut aku ya, kalau punya temen ya pilih temen yang baik lah. Benar harus pilih yang Apalagi di zaman sekarang gitu ya, yang bener banget. Kita harus milih teman yang gimana tuh kita mendapat hasil positifnya, kita juga bisa menyebarkan aura positif kepada mereka seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya ada, respon kita ketika terjadi bullying itu seperti apa sih, Rizka? Respon aku nih, kalau misalnya ada bullying di depan mata aku bakal nolongin si yang korban. Terus aku akan melerai, mungkin ngajak damai, mungkin kayak gitu. Atau aku akan memberitahu masyarakat sekitar, atau kalau di sekolah aku bisa ngasih tahu guru dan mungkin pihak berwajib untuk menolong anak itu. Terus aku juga bakal membangun kepercayaan diri seorang yang dibully itu. Jadi respon yang paling utama dan pertama itu adalah menolong. Gimana? Kita jangan takut, jangan aduh nanti kalau aku nolongin aku dibully juga. Enggak ya, kita harus ceket gitu lah kalau dalam bahasa Jawa ya. Jadi ya kita harus menjadi orang yang siap gitu ya, kalau ada siaga. Kalau orang tua siap nggak kalau ada yang dibully terus nolongin? Kalau aku lebih menempatkan diri sebagai korban. Jadi aku bisa merasakan sakitnya gimana. Jadi
ya otomatis kita harus nolongin lah gimana caranya. Bener-bener. Kalau Rere nih, Kalau respon aku ya pertama tuh ditegur dulu. Hmm. Kalau nggak bisa ditegur, kita kasih pemahaman bahwa apa sih yang dilakukan dia itu ternyata salah gitu. Kalau masih belum bisa paham anak yang membuli itu, kita lebih ke memberi tahu ke orang tuanya gitu untuk lebih dikasih tahu lagi, diberi arahan yang positif gitu. ya benar. Jadi kita harus melerai ya intinya. Apalagi kalau di remaja nih, pada remaja itu bully itu biasanya berkelahi nggak sih? Yes. Ya, Berkelahi dengan faktor yang of course banyak banget faktornya. Kayak contoh yang paling klasik adalah cowok rebutan cewek. Terus kayak berantem itu udah biasa nggak sih anak-anak SMA, terus cewek-cewek pada main labrak-labrakan. Kayak kamu ngapain jalan sama cowok aku? Itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah melerai. Terus menolong, terus kita harus lapor kepada masyarakat setempat atau bisa langsung ke pihak berwajib seperti itu. Oke. Iya. Lanjut aja nih. Nah, yang selanjutnya ini ada gimana sih cara mendidik agar si pembuli ini tidak melakukan bullying? Ika gimana, Pak? Yang pertama itu dari keluarga ya, dari orang tua itu juga harus bisa membangun keluarga yang harmonis gitu kan. Kan karena salah satu salah satu motivasi anak untuk memulai pembulian melakukan pembulian itu kan dari kekerasan di dalam rumah kan gitu. Nah, menurut aku orang tuanya harus lebih pinter lagi buat mengasuh anak, kayak lebih menanamkan nilai-nilai agama atau kayak Etika sopan santun. iya mengajarkan etika, karena etika itu sangat penting ya. Terus kalau untuk di lingkungan sekolah untuk menghindari bullying itu pihak sekolahnya tuh seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak-anak yang di sekolah. Seperti kayak misalnya ada bullying nih, guru-guru itu kalau misalnya ada pengaduan bullying itu mereka langsung cepat tindak untuk melerai atau untuk membantu gitu kan. Jadi kayak bullying itu mungkin akan berkurang gitu. Terus juga dari masyarakat itu harus menanamkan nilai-nilai moral juga kan, sesama masyarakat saling membantu, kayak saling mengetahui merespon hak asasi manusia gitu. Jadi harus mengangkat hak asasi manusia. Iya benar, Iya. iya benar. Oke, sebelum kita lanjut nih, aku mau nanya. Semisal kan kita lagi ngomongin konteksnya SMA nih, remaja ya, SMA, remaja gitu ya. Nah, biasa aku ngambil studi kasus tuh anak SMA aja lah ya udah remaja, udah termasuk remaja ya. Nah, semisal di SMA itu ada terjadi bullying nih. Nah, sanksi apa sih yang cocok untuk anak remaja seusia SMA di sekolahan jika melakukan bullying, Rere? Kalau menurut aku sanksi yang paling rendah itu bisa diskors. Dan kalau misalkan dia udah melakukan bullying udah terlalu parah atau bisa melakukan kekerasan itu bisa dikeluarkan dari sekolah aja. Di drop out ya, di DO seperti itu ya. Nah, itu kayak udah cocok banget nih, udah menimbulkan efek jera juga ya. Bahkan kalau menurut aku ya, dengan di DO, di drop out itu bisa mempengaruhi sekolah-sekolah lain agar tidak menerima dia. Iya. Bagaimana caranya? Itu kan biasa tuh anak sekolah kan pasti punya teman nih di sekolah ini pasti kan cerita ya. Kemarin tuh dia tuh ngelakuin kekerasan, bullying, gini, terus di drop out dari sekolah aku. Nah, di sekolah lain jadi menyebar dan mungkin guru-guru juga dengar, terus kayak guru-guru, aduh kalau ini daftar di sini nggak diterima deh. Iya. Mereka sudah punya catatan kriminal di sekolah sebelumnya seperti itu. Itu cocok sih, maksudnya fair lah untuk anak-anak SMA seperti itu. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ya ada studi kasus nih. Apakah dari kalian ada yang pernah terkena bully, jadi korban bully atau jadi Pembuli. Amit-amit. Enggak dua-duanya. enggak dua-duanya ya, kayak alhamdulillah hidupnya di masa sekolah sampai kuliah tuh Sangat-sangat aman dan nyaman. Tapi sebentar, kayak di lingkungan saya pernah melihat bener-bener kasus yang teman saya itu dibully, tapi dia bener-bener lemah karena dalam bentuk circle gitu. Jadi
pasti ada lah di sekitar kita apa kejadian-kejadian begitu ya. Apalagi di lingkungan sekolah itu bahaya banget sih. Bahaya banget ya, karena apalagi yang namanya remaja itu kan ya bisa dibilang tuh kita belum dewasa dan Ya. kita masih bingung kalau Diri juga susah. Iya benar banget. Kalau tadi kan si Retno itu kayak tetangga atau temannya. Ya, teman. Kalau justru dari aku pernah jadi korban bully, juga pernah jadi bullying. Waduh, dua-duanya nih. Sekarang udah sadar ya dan udah taubat ya. Kalau dari korbannya dulu waktu SMP tuh pernah kayak di gimana sih? Jadi kan dulu aku punya pacar gitu kan, kayak bisa kelas gitu kan. Beda kelas, kita tuh kelasnya agak jauh gitu. Jadi kayak setiap kali aku mau ke nyamperin gitu, itu pasti ada kakak kelas tuh di dilarang. kayak nyegat apa sih, menghalangi jalan, terus kayak kamu tuh nggak cocok sama dia, kamu tuh gini, kamu tuh jelek, kamu tuh bla 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 bla. Aku dibully, dihujat abis-abisan. Waktu itu aku kayak ya gimana gitu ya, perasaannya sedih, bikin nangis. Apalagi kan kelas 1 SMP kan kita masih kecil banget. Iya, pengen bunuh diri nggak? Iya, Lulus dari SD. masa pengalaman banget dari SD ke SMP. Abis itu long short story, kita putus. Terus putusnya tuh, kamu kenapa sih minta putus? Ya karena aku dibully kakak kelas. Nggak pantas gitu. Iya, karena gak pantas. Akhirnya putus lah itu. Terus dari aku putus, aku udah nggak dibully lagi gitu ceritanya. Kalau ceritanya yang aku jadi pembuli nih, Iya, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman ya, kita dengarkan ini baik-baik. juga lucu sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi dulu waktu kelas 8 aku tuh punya pacar gitu, punya pacar lagi nih. Nih punya pacar lagi. Putus dari banget ya. Iya. Jadi tuh ada kakak kelas yang ngechat aku, dia ngaku nih pacar aku bla bla bla. Terus pacar aku lihat dan and then aku tahu kalau yang ngechat itu anak ini, kelas ini. Hari itu juga aku langsung ke kelasnya, aku langsung, "Bah, kamu ngapain sih? Kamu gini. Wah, kamu nggak boleh kayak gitu kan." Aku awalnya kayak takut karena itu kakak kelas kan. Tapi ya kayak yang dibilang Retno tadi, ada hasutan. Ada hasutan dari teman-teman. Jadi terpancing nih, terpancing. Hasutan. Dipukul aja gitu. Kalian tahu aku seret mbak-mbaknya ke lapangan. Wow, mukulnya seorang perempuan. Aku seret, yang nggak aku pukul juga sih, cuman aku nanyain, kamu tuh ngapain ngechat aku kayak gitu? Pacar aku lihat dia minta putus, jadi aku sama pacar aku berantem bla 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 gitu. Dia nggak mau ngaku sampai percaya gak percaya, ini anak kelas 7, 8, 9 tuh udah ngumpul di lapangan upacara, lihat kayak ayo Sony pukul gitu kan. Itu udah jelas banyak banget hasutan dari lingkungan sekitar gak sih? Iya benar. Iya kan? Nah tapi aku masih kayak, ini masih kakak kelas, ini lebih tua dari aku harus sabar gitu. Terus kayak, yaudah lah mbak, nggak apa-apa lah, kayak nggak usah diulangi lagi gitu. Iya. Dan kalian tahu pas balik ke sekolah, dia manggil pacar dia buat berantem sama aku. Zaman dulu banget. Jangan seru banget, punya backingan ya dia. Makanya lu bilang rebutan pacar. Sangat klasik. Sangat klasik. Nah itu Sangat cerita storytelling ya dari aku. Untuk studi kasus lainnya ini yang masih panas ya, yang masih hot news banget nih teman-teman ya. Ada yang kalian pernah lihat nggak mungkin di platform TikTok, Instagram atau segala macam. Itu ada anak, dia pindah sekolah dari sekolah negeri ke sekolah luar biasa. Oh iya. Padahal anak ini tuh normal. Terus bapaknya ditanyain, kenapa pak kok anaknya pindah? Anak saya dibully habis-habisan. Karena ada faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi. Nah itu juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya bullying Itu faktor ekonomi, beda kelas. Beda kelas. Jadi kamu ditemenin gitu ya. Ya, padahal kita itu yang namanya berteman itu harusnya tidak Memandang iya benar. Tapi aku mau nanya nih, respon kalian ketika melihat berita itu gimana, Rizka? Respon aku ketika melihat berita Lihat berita itu
pertama kali aku lihat video itu kayak ya ampun ini orang kenapa bisa ngebully seseorang gitu loh. Cuman gara-gara ekonominya sulit gitu. Tapi kan setidaknya anak itu tidak mengganggu orang lain, ya kan? Benar kan? Dia tidak mengganggu orang lain. Kenapa sampai dibully gitu? Aku juga gak bisa berkata-kata apa lagi gitu kan. Terus gak mau bantu juga gimana gitu. Kita beda daerah gitu kan. Kalau Reina nih, Kalau aku pertama kali lihat berita itu sedih sih pasti. Kayak kenapa teman-temannya bisa sampai ngelakuin bullying separah itu sampai dia bisa pindah sekolah dari sekolah normal ke sekolah luar biasa tuh kayak sedih banget gitu kayak anak sekarang tuh udah kayak nggak punya moral atau etika gitu kan. Benar. nah kalau Retno, apakah kamu sempat berkomentar atau cuman kayak dalam hati aja? Aku melihat video itu ya di media sosial, kaget, miris, sedih, pokoknya Campur aduk. sekaget itu karena dia normal tapi dia dipindahin ke sekolah luar biasa karena apa? Karena bully. Nah itu tuh parah banget, jahatnya minta ampun. Semoga berharap aja nggak ada kasus-kasus lagi ya. Ya selanjutnya kayak gini. Jangan sampai ada. Bayangin lo anak SD udah pinter bully. Kelas berapa sih kalau nggak salah tuh kelas 4 atau 5 ya? Ya ampun. Kelas 4, bayangin kelas 4 guys. Kelas 4 SD dibully sampai bapaknya memutuskan memindahkan anaknya ke sekolah luar biasa. Dan oh my god, Sedih banget. for your information ya, di rumah asal aku di Wonosobo itu aku deket sama yang namanya sekolah luar biasa. Dan ya begitulah, bayangin coba anak normal dimasukin ke sekolah luar biasa. ya. Semoga kedepannya tidak ada kasus-kasus yang seperti itu. Dan semoga moral-moral anak bangsa zaman sekarang ini bisa diperbaiki dan bisa berubah 100% agar bisa menjadi penerus-penerus bangsa yang bisa mengangkat derajat Indonesia. Especially Amin. Aku juga kalau komentar dari aku ya, itu sumpah itu jahat banget. Aku bahkan Jahat sempat berkomentar di TikTok ya, kayak astagfirullahaladzim, tuh kasihan banget Bapak Ibu, ini gimana ya Mas? Ikut berkomentar ya. Ikut berkomentar karena saya ikut merasakan ya, kayak sumpah ini udah seprihatin itu Indonesia loh. Meskipun cuma satu kasus, tapi itu berpotensi berulang gak sih? Iya. Berpotensi terjadi lagi gak sih? Jadi pagi Kan? benar. Bahkan di sekitar kita, di dekat-dekat kita tuh sebenarnya banyak. Banyak, tapi tidak terstik aja seperti itu. Ya, lagi kita di lingkungan kuliah pasti juga yang namanya bullying itu pasti ada. Aku percaya pasti ada, cuman tidak terspeak up aja. Bahkan dari bercandaan kadang sakit hati. Bisa menyakiti hati seperti itu ya. Jadi buat teman-teman aku nih, Reina, Rizka, Retno, dan teman-teman yang menonton ini di luar sana ya. Jadi dari pesan dari aku, itu pilihlah teman yang bener-bener teman. Ya. Yang bisa menolong kamu, yang bisa ngasih kamu advice, yang bisa ngasih kamu positive vibes. Dan kamu dengan adanya mereka yang seperti itu sama kamu bisa melontarkan aura positive vibes-nya juga ya nggak sih? Jadi kita bisa ngasih feedback daripada berteman sama orang yang fake. Berteman sama orang yang fake dan membuli kamu, tapi kamu hanya diam, itu nggak sehat buat mental kamu. Jadi kalau meskipun even kamu dapat perlakuan bullying, jangan takut untuk speak up. Yes. Setuju gak? Setuju banget. Jangan takut speak up. Itu kamu cerita ke siapa aja, ke mama kamu, papa kamu, guru kamu, bahkan dosen kamu nih ya, dosen terdekat, siapakah diajak bicara gitu, ngobrol ya, Pak saya tuh gini-gini, Bu saya tuh gini-gini seperti itu. Jadi semisal nih amit-amitnya kalian udah jadi korban, itu jangan diam. Jangan takut guys. Jangan takut. Please jangan takut, jangan diam. Kalian juga punya hak untuk speak up, bener nggak? Iya. Apalagi kalau semisal nggak ada orang nih buat cerita, itu kalian bisa kok di Twitter. Manfaatkan media sosial. Manfaatkan media sosial semaksimal mungkin. Yes. Benar. Apakah mau menambahkan? Sepertinya video dari saya. Oke.
Dari kita cukup sekian ya untuk podcast tentang pengembangan potensi remaja tentang bullying ini. Dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Dadah! Bye.